Baik, setelah tadi kalian mengumpulkan semua bahan dan alat-alatnya, maka akan mulai dari proses pembuatan. Ini kita sudah masuk ke tahap yang kedua pada proses sistem produksi sebuah kerajinan. Ini adalah bahan yang tadinya dia bahan rok sudah digunting seperti ini. Sudah bentuknya lebar-lebar. Sudah. Selanjutnya, kalau dia sudah digunting seperti ini, sudah rata, sudah masuk ke pembentukan polanya. Ini untuk tas yang perlu pola, atau untuk tas ransel yang laki-laki juga sebenarnya bisa. Polanya boleh dibuat di kertas atau di bahan lain yang tidak terpakai. Contohnya kalau ibu ini pakai bahan spanduk, itu dia. Yang nantinya juga ini bisa dibuat sebagai alat untuk pengeras dari kain ini, karena dia terlalu halus. Kalau buat tote bag nanti dia agak lebih lembek, jadi kalau dipakai bahan yang seperti ini ditempelkan ke dalam, dia lebih kuat bentuknya. Kalau yang laki-laki nggak harus pakai seperti ini juga boleh, tapi untuk pola penting. Kalau untuk yang perempuan, dia polanya ukurannya 50 kali 50 cm, tapi kalau yang laki-laki ukurannya boleh 40 kali 40 cm saja. Selanjutnya, kalau tadi polanya sudah dibentuk seperti ini, maka silahkan letakkan pola di atas kainnya tadi yang 2 lapis. Otomatis dia harus pakai 2 lapis ya anak-anak, untuk bagian depan dan belakang dari tas ranselnya. Letakkan di atasnya. Selanjutnya, gunakan jarum pentul untuk memperkuat dari pola ini tadi supaya bisa tertempel kuat pada kainnya, supaya nanti mengguntingnya jadi lebih mudah. Ke sekelilingnya ditaruh. Hasilnya akan seperti ini ketika kamu sudah memasang jarum pentul pada setiap pola yang kamu tempelkan di atas bahan kain bekasmu. Selanjutnya, setelah tadi kamu berikan jarum pentul pada bahan pola dan kainnya, lakukan proses pengguntingan sehingga kainmu tadi sesuai dengan pola yang sudah kamu buat. Baik, setelah kamu melakukan proses pengguntingan sehingga nantinya dia akan berbentuk sesuai pola seperti ini, lepas semua berjarumnya, bahkan polanya juga lepaskan. Selanjutnya, setelah tadi kamu potong sesuai dengan pola yang sudah kamu buat, maka kita akan masuk kepada proses penempelan tadi. Karena ini bahannya tipis, kita tempel kepada bahan spanduknya. Itu dia. Oke. Di sini dia cara penempelan bahan spanduknya dengan bahan kainnya juga menggunakan jarum pentul yang tadi Ibu sebutkan. Itu ditempel menggunakan jarum pentul yang dipakai ke sekeliling dari pola yang dibuat. Ini tadi spanduknya sebelah bawah, yang putihnya tetap di bawah, sudah. Yang satunya seperti ini di atas, maka nanti dia akan dibuat tusuk jelujur. Nah, itu dia. Tusuk jelujur itu maksudnya adalah tusuk biasa yang digunakan untuk merekatkan sebuah kain, atau kalau kamu menjahit baju yang robek misalnya. Dimulai boleh dari bawah, tusukkan ke atas, lanjut tusukkan ke bawah, masukkan lagi ke atas. Kalau yang ini tusuk jelujurnya nggak apa-apa jauh-jauh, karena ini hanya untuk merekatkan kain pada bahan kerasnya. Tusukkan lagi ke bawah, naikkan lagi ke atas, agak susah ya, karena memang Ibu pakai satu tangan, satu lagi untuk merekam. Oke, seperti itu sampai habis sekeliling seperti itu dibuat sampai habis sekeliling dari
kain yang sudah kita buat ini. Selanjutnya, setelah tadi kamu rekatkan antara kain ini dan benang dengan teknik jelujur, sudah, maka kita akan masuk ke proses yang ketiga. Kalau tadi proses yang kedua adalah pembentukan, ini proses yang ketiga itu perakitan, yaitu menyatukan bahan yang satunya dengan bahan yang lainnya. Sebenarnya kain yang untuk pengarasnya ini enggak semua bahan harus memerlukan. Ini karena kain yang digunakan tipis. Tapi kalau seperti pada video yang kemarin Ibu tunjukkan dia pakai bahan li, tidak perlu pakai seperti ini. Dan yang laki-laki juga dia tidak perlu pakai seperti ini. Yang tipis juga boleh kalau untuk ransel yang seperti itu. Tapi lebih bagus juga jika kamu menggunakan bahan yang tebal. Oke, kita masuk pada proses penyatuan atau perakitan. Kalau untuk yang laki-laki, silahkan perhatikan kalau untuk buat ranselnya nanti dia ada sangkutan untuk talinya. Maka silahkan sebelum disatukan, tempelkan atau jahitkan tali ke bahannya dulu sebelum nanti dia ditimpa. Ini nanti untuk lubang pembuatan tali. Dan setelah dibuat seperti itu, maka nanti disatukan seperti yang dibuat sekarang. Ini dia. Karena Ibu buat untuk yang perempuan, maka ini akan Ibu cabut. Dan sisi satunya juga, karena dia dua sisi ya, untuk bagian bawah tasnya. Oke, kita masuk proses perakitan menggunakan tikam jejak. Ini tusuk tikam jejak. Tusuk tikam jejaknya dimulai dari sudut paling pinggir. Itu dia ya. Buat jaraknya nanti, kalau kemungkinan yang buat di sini nih, jarak dari sini itu 1,5 cm. Itu dia. Mau kamu gambar pakai pensil atau sesuai dengan jelujuran tadi yang sudah kamu buat juga tidak masalah. Itu dia. Kita mulai dari tahap yang pertama untuk tusuk tikam jejak. Kenapa tusuk tikam jejak? Kamu tahu alasannya. Dan sebelum-sebelumnya juga Ibu sudah beritahukan. Ini gunanya nanti agar dia membuat jahitan pada tas yang kamu buat itu lebih kuat. Kenapa? Karena kalau pakai mesin memang sudah biasa, tapi kenapa kita menggunakan tangan saja? Karena nggak semua orang pakai mesin. Nah, itu dia. Lagi pula kan belum tentu di rumahmu ada mesin. Itu dia. Makanya kita menggunakan yang pakai tangan. Dan pasti menggunakan bahan dan alat yang ada di rumahmu sendiri. Oke, kita mulai dari tusuk tikam jejaknya. Ini tusukan ke bawah. Selanjutnya naik ke atas. Jaraknya kecil-kecil saja. Kalau kamu masih pemula, boleh menggunakan sentimeter untuk mengatur jaraknya. Itu dia. Oke, ini contoh dia jarak 0,75 cm yang sudah dibuat. Itu dia. Untuk pertama-tama biasanya, nanti kalau kamu sudah menjahit untuk keliling biasanya sudah lebih mahir tanpa harus menggunakan ukuran. Oke, tadi kita masuk ke sini. Masuk ke tusuk yang ke depan. Untuk tikam jejak, dia mundur ke belakang. Beda seperti tusuk jelujur tadi ya. Selanjutnya maju ke titik selanjutnya yang tadi sudah Ibu ukur. Selanjutnya mundur lagi ke belakang. Perhatikan juga supaya benangnya tadi tidak berlilit. Selanjutnya maju lagi ke depan dengan titik yang ketiga sekarang ya. Mundur lagi ke belakang. Perhatikan supaya benang tidak terlilit. Diulangi kembali. Selanjutnya maju ke titik yang keempat. Mundur lagi ke belakang. Nah, seperti lagu dia maju mundur. Seperti itu sampai habis sekeliling ini. Itu dia. Maka itu dulu untuk sementara yang akan kita kerjakan dalam 1 minggu ini.
Untuk pertemuan selanjutnya akan diberitahukan apa yang akan harus kamu kerjakan. Proses pembuatannya nanti itu ada 3 baris. Ini baris pertama. Selanjutnya kiri kanan itu untuk baris kedua. Maka nanti untuk pertemuan selanjutnya akan diberitahukan pada yang terakhir itu untuk proses menutupnya dan buat talinya bagaimana. Itu nanti akan diberitahukan. Oke, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.